Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini insyaallah kita bersama akan bahas tentang tadabbur surat Abasa. Surat ini merupakan salah satu surat Makkiyah yang merupakan urutan ketiga dari juz amma setelah An-Naba, An-Nazi'at, kemudian Abasa. Dan surat ini umumnya kita mengetahui kronologi atau asbabun nuzul dari surat Abasa ini. Surat ini terdiri dari 42 ayat, surat Makkiyah. Insyaallah kita akan mentadabburi bagian pertama dan bagian kedua dari surat Abasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Alhamdulillah, ini merupakan bagian pertama, 10 ayat pertama dari surat Abasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat ini di ayat pertama, Abasa wa tawalla, yang berarti Abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling. Bermuka abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Bermuka masam ini merupakan bentuk ekspresi dari seseorang. Yang mana abasa, para mufassir mengatakan diantaranya adalah abasa bermuka masam, yaitu ketika seseorang menunjukkan tonjolan di antara keningnya ini. Ketika dia menunjukkannya, mengerutkan jidatnya, itu berarti dalam keadaan abasa. Jadi abasa ini merupakan ekspresi wajah. Dan surat ini dinamakan dengan Abasa menunjukkan pentingnya ekspresi wajah seseorang. Karena surat ini akan membahas tentang orang-orang yang ingin menghadapkan wajahnya kepada Nabi SAW dan orang-orang yang menghadapkan wajahnya kepada Al-Quran Al-Karim. Karena Nabi SAW adalah sosok yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan sosok yang telah menghadapkan wajahnya kepada Al-Quran. Abasa berarti bentuk ekspresi. Dari ayat inilah makanya muncul hadis-hadis dari Nabi SAW untuk kita menjaga senantiasa ekspresi wajah kita. Seperti hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kemudian la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang tersenyum. Jadi abasa merupakan ekspresi wajah. Watawalla ini bentuk gestur tubuh seseorang. Maka betapa pentingnya ekspresi dan gestur seseorang. Dan dua hal ini merupakan bentuk komunikasi non-verbal. Jadi komunikasi verbal ketika kata-kata, namun komunikasi non-verbal ini dalam beberapa hal begitu penting. Ketika seseorang menunjukkan wajah tertentu, berarti ia menyampaikan pesan tertentu. Dan bentuk gestur tubuh seseorang, posisi seseorang, gerak-gerik seseorang itu menginformasikan sesuatu. Bahkan diamnya seseorang, itu ada pesan-pesan yang ia sampaikan kepada sekitarnya. Subhanallah. Maka penting menjaga ekspresi dan gestur, terutama kepada orang-orang yang ingin menghadapkan wajahnya kepada Al-Quran dan kepada orang-orang yang telah menghadapkan wajah dan hatinya kepada Al-Quran dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayat kedua, anja'ahul a'ma. Ketika datang kepadanya, para mufassir mengatakan datang kepada Nabi SAW al-a'ma, yaitu orang yang buta. Mengapa Nabi ketika didatangi orang yang buta ini bermuka masam dan berpaling? Para mufassir mengatakan di saat itu Nabi SAW sedang kedatangan tamu tokoh-tokoh pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian dan tokoh-tokoh besar lainnya. Nabi berdiskusi dengan mereka, kemudian terlihat dari pertanyaan mereka mungkin, kemudian gestur mereka mungkin, atau ekspresi mereka mungkin, seakan-akan mereka sudah dekat dengan Islam. Dan Nabi melihat ini merupakan kesempatan emas. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba datang seseorang yang buta.
yang bernama Abdullah bin Ummil Maktum. Seseorang yang buta. Dan orang yang buta umumnya ketika memanggil akan memanggil dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, karena dia tidak mengetahui posisi di mana orang yang ia sedang ajak bicara. Dan Abdullah bin Ummil Maktum memanggil dengan nama dari baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, alimni. Ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah. Ajarkanlah aku dari apa yang Allah ajarkan kepada engkau." Jadi Abdullah bin Ummil Maktum ini merepresentasikan atau mewakili semua orang yang ingin belajar Al-Quran. Orang yang ingin menghadapkan wajah dan hatinya kepada Al-Quran. Perhatikan seperti apa sifat, karakter, ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada Al-A'ma ini. Bayangkan Al-A'ma, seorang yang buta, sulit berjalan, sulit menempuh jalan bertemu Nabi SAW, namun ia dapat mampu mencapainya. Namun ternyata di waktu yang sama, di saat itu Nabi bermuka masam. Ini dikarenakan ada skala prioritas dalam hal itu. Dan Nabi berijtihad. Bukan berarti Nabi salah dalam menentukan. Karena memang tokoh Quraisy ini mereka belum beriman. Kemudian mereka punya pengikut. Mereka orang-orang besar. Abdullah bin Ummil Maktum seorang muslim. Dia sudah beriman. Mungkin bisa dijawab di lain kesempatan, di lain waktu. Ketika Nabi SAW mengutamakan orang-orang kafir Quraisy ini, itu tidak ada kesalahan sama sekali. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan yang lebih mulia lagi. Dan yang Allah tegur dalam hal ini adalah bagaimana ekspresi dan gestur dari Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi melakukan hal tersebut kepada orang yang buta, yang tidak melihatnya, yang tidak mengetahuinya. Namun seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in syahid. Allah Maha melihat segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi SAW untuk hal yang menurut kita manusia biasa, hal yang sudah benar. Namun karena Allah menginginkan kesempurnaan untuk nabinya, sebagaimana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah yang menyiapkan skenario seperti ini, maka terjadi hal-hal demikian sebagai pelajaran buat kita semua, orang-orang yang telah menghadapkan wajahnya, hatinya kepada Al-Quran, para pengajar Al-Quran, para alim ulama, para asatidz, untuk mampu bersikap baik dan tidak meremehkan antara satu kelompok-kelompok lain, antara satu tingkatan sosial dengan tingkatan sosial yang lain. Kita kembali kepada ayat. Anja'ahul a'ma, datang kepada orang yang buta. Orang yang buta ini disebutkan dalam Al-Quran tentang al-a'ma itu dalam berbagai bentuk. Al-a'ma bisa bermakna orang yang tertutup mata hatinya dari Al-Quran, orang yang tidak mengenal kebenaran. Itu al-a'ma. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang-orang yang mengetahui apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah kebenaran? Itu sama dengan orang yang a'ma, yang buta. Berarti orang yang buta yang tidak mengetahui bahwa Al-Quran ini merupakan kebenaran. Maka ketika anja'ahul a'ma, seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui Al-Quran, seseorang yang sebelumnya tertutup mata hati oleh Al-Quran, datang kepada kita, seorang muslim yang mungkin sebelumnya masih tertutup, kemudian mulai terbuka hatinya untuk mempelajari Al-Quran, maka itulah orang-orang al-a'ma. Seperti Abdullah bin Ummil Maktum, disebut orang al-a'ma dalam kategori yang sesungguhnya. Namun a'ma dalam makna ma'nawi, siapapun yang masih tertutup hatinya dari mempelajari Al-Quran. Ketika a'ma tersebut datang kepada kita, maka mereka mendapatkan tempat terbaik untuk mendapatkan pengajaran Al-Quran tersebut. Dan kepada para pengajar Quran Allah perintahkan, janganlah abasa wa tawalla, janganlah bermuka masam dan janganlah berpaling, jagalah ekspresi wajah dan jagalah gestur tubuh di hadapan al-a'ma ini. Karena ketika mereka datang, itu berarti ada hal-hal penting yang akan berdampak besar kepada keimanan yang ia miliki. Anja'ahul a'ma. Subhanallah. Ja'ahu ini datang kepadanya. Subhanallah. Dia datang kepada Nabi SAW. Datang itu berarti dia bergerak, dia mencapai, dan dia berhadapan dengan Nabi SAW. Kemudian ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ketika Nabi berpaling dan bermuka masam, Allah tegur Nabi. Wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui? La'allahu yazakka, bisa jadi al-a'ma ini datang yazakka dalam rangka mensucikan dirinya. Maka tujuan pertama dari mempelajari Al-Quran atau dari belajar ilmu-ilmu agama apapun, ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Allah berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi para rasul diutus yang pertama kali setelah membacakan kepada
umatnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, yaitu mensucikan jiwa mereka. Dibacakannya Al-Quran, disampaikannya hadis, itu dalam rangka mensucikan jiwa. Tujuan yang pertama menuntut ilmu, mensucikan jiwa. Untuk itu keikhlasan ketika menuntut ilmu, mengharapkan keridhaan Allah, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat ujub, jauh dari sifat ananiyah, kemudian merasa yang paling tahu. Ini semua harus disingkirkan kepada siapapun yang ingin thalabul ilmi. Karena tujuan pertama adalah sebelum menjadi alim, sebelum memahami hadis Al-Quran adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari segala penyakit-penyakit hati terutama. Dan tazkiyatun nafs ini juga berarti di waktu yang sama meningkatkan kualitas akhlak seseorang. Akhlak dia dengan sekitarnya, akhlak dia dengan gurunya, terlebih lagi akhlak dia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama disebutkan la'allahu yazakka. Baru yang kedua, au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia tadzakkur yadzakkaru. Dia yadzakkaru mengambil pengajaran dari apa yang disampaikan. Tazkiyatun nafs tujuan awalnya, kemudian yang kedua adalah yadzakkaru mengambil pengajaran. Dan mudah-mudahan pengajaran tersebut bermanfaat. Fatanfa'uhu dzikra. Az-dzikra ini ketika seseorang mendapatkan suatu pengajaran, kemudian diulang-ulang, kemudian dia berusaha memahaminya, kemudian dia memahaminya, kemudian dia mengamalkan, Allah katakan fatanfa'ahu dzikra. Dzikra ini sighah mubalaghah dari kata zikir. Dzikra yaitu pengajaran yang luar biasa, meskipun kecil namun ketika bermanfaat, Allah katakan fatanfa'ahu dzikra, maka bermanfaat kepadanya az-dzikra itu, subhanallah. Dan Al-Quran merupakan dzikra, gitu ya, suatu pengajaran yang luar biasa. Tidak hanya pengajaran, sekedar pengajaran az-dzikra ini, fatanfa'ahu dzikra. Az-dzikra ini berarti satu pengajaran yang bersifat akan meningkatkan dan menambah kualitas ilmu, kualitas kebijaksanaan, kualitas kemuliaan, keberkahan dari hamba tersebut. Inilah yang diberikan dari az-zikr ini. Di antara nama Al-Quran ada az-zikr, yang memberikan pengajaran, dan pengajaran tersebut akan menambahkan ilmu, kebijaksanaan, kemuliaan, keberkahan, bahkan kekuatan bagi hamba yang mengambil pengajaran dari Al-Quran itu. Fatanfa'ahu dzikr. Jadi tazkiyatun nafs, yang kedua bertadzakkur dan berusaha mencari ilmu yang bermanfaat itu ya. Karena tentu hasil dari tadzakkur ini tidak mungkin seseorang mencari ilmu yang menyebabkan mudarat. Ketika tazkiyatun nafs betul, pasti ia akan mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu yang bermanfaat. Amma man istaghna. Adapun orang yang istaghna, merasa cukup, yang tidak perlu. Istaghna itu berarti dia merasa cukup dan tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan tazkirah, tidak membutuhkan tazkiyah. Dia ngerasa dia sudah betul, sudah suci, sudah bersih, dan sudah cerdas, sudah pintar. Istaghna. Allah katakan, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan? Ketika dia melihat dirinya, ar-ra'ahu, ketika dia melihat dirinya istaghna, merasa serba cukup, tidak butuh orang lain. Tidak butuh tazkiyatun nafs, tidak butuh tazkirah. Allah katakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan pengajaran, sesungguhnya pengajaran itu akan bermanfaat buat siapa? Buat orang-orang beriman. Maka istaghna ini ketika seseorang merasa cukup dari tazkiyatun nafs, dari tazkirah, itu ciri lemahnya keimanan yang ada dalam dirinya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Allah katakan, fa anta lahu, maka engkau wahai Muhammad, atau siapapun, seorang dai, seorang ustadz, kepada orang yang istaghna ini, orang yang kaya raya, mungkin dia pejabat, mungkin dia punya harta yang banyak, fa anta lahu tasadda. Meninggalkan orang yang a'ma, yang ingin belajar, yang ingin tazkiyah, yang ingin tazkirah, ditinggalkan, dia malah tasadda. Tasadda ini berasal dari kata mana? Sada atau tasdiyah. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wa ma kana salatu minal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sekitar Ka'bah kecuali mukaan, siulan, wa tasdiyah, tepukan tangan. Tasdiyah, fa anta lahu tasadda, disebut tasadda ini berarti interaksi yang cepat, bagaikan suara gema. Suara gema ketika, atau suara tepuk tangan ketika tangan ditepukkan, suara langsung muncul. Tasdiyah atau tasadda ini berarti ketika
Misalkan contohnya saat ini, ketika seseorang berada di restoran, kemudian dia menjentikan tangannya atau dia tepuk tangan, seketika pelayan datang. Nah, itu tasodda, berarti pelayan tersebut melakukan tasodda, melayani dengan cepat, dengan sigap, dan dengan pelayanan terbaik. Kalau kata fa'anta lahu tasodda, engkau wahai Muhammad kepada orang-orang istighna ini yang tidak ingin tazkiyah dan tazkirah, fa'anta lahu tasodda, engkau malah melayani mereka dengan servis yang terbaik. Wa ma'alaika alla yazakka, padahal tidak ada kecaman atasmu, tidak ada cercaan kepadamu kalau dia ini tidak bertazkiyah, dia tidak mensucikan dirinya. Allah katakan tazkiyah bukan tazkirah. Wa ma'alaika alla yazakkar, enggak? Wa ma'alaika alla yazakka, tidak ada cercaan padamu kalau dia datang ini dalam rangka bukan untuk mensucikan dirinya. Kalau nanti setelah disampaikan dia enggak beriman, itu enggak ada masalah bagimu, tidak ada cercaan, tidak ada kecaman bagimu. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alaika alla yazakka. Allah tambahkan lagi. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun yang datang kepada engkau wahai Muhammad, siapapun dia, al-a'maka, siapapunkah dia, orang kaya, orang miskinkah. Wa amma man ja'aka yas'a, datang kepada engkau, datang dan sampai menghadap kepadamu. Yas'a. Yas'a ini berarti dia bersegera, punya motivasi yang kuat, terdorong luar biasa, ada keinginan kuat untuk datang dan menghadap kepadamu dalam rangka ingin belajar Al-Quran. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, berusaha datang menghadap Nabi SAW, atau berusaha datang menghadap kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Al-Quran. Yas'a, seakan-akan berlari-lari kecil, bersungguh-sungguh, punya motivasi yang kuat. Wa huwa yakhsha, dan itu semua didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rasa takut ini merupakan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Maka engkau kepada orang ini talaha. Talaha berasal dari kata lahun, alha. Itu berarti engkau lalai, engkau malah sibuk dengan yang lain sampai lupa kepada orang yang ini. Datang kepada, ada orang kaya, orang konglomerat pejabat yang belum beriman. Ada orang, mungkin orang biasa aja, yang bukan kaya raya, rakyat biasa, yang sudah beriman, sibuk dengan hal ini sampai lupa dengan yang ini. Ini Allah larang. Fa'anta anhu talah. Jangan sampai karena yang ini lalai dengan yang ini. Subhanallah. Ini juga bagi mereka yang berdakwah, harus perhatikan mereka yang berada di bawah, masyarakat yang berada di bawah. Jangan sampai masyarakat yang berada di bawah ini mereka merasa terkucilkan, mereka merasa tidak dianggap, mereka merasa tidak diperhatikan, tidak diikut sertakan dalam dakwah. Jangan sampai seperti ini. Ajak mereka, dekati mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika, engkau marah, faddan ghalidh, keras, faddan ghalidhal qalbi, keras hatimu, dan faddu min hawlika, mereka akan kabur dari sekitarmu. Allah katakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat Allah engkau mampu berlemah lembut dengan mereka. Jadi berlemah lembut dengan mereka, perhatikan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah dirimu bersama mereka. Subhanallah, kuatkan hati mereka. Karena dengan mereka ini, dengan orang-orang yang lemah ini, Islam akan ditolong, dakwah akan sukses, dakwah akan menang. Dan dengan doa-doa mereka ini, para alim, para ulama, para asatidz, para dai, para mujahid, mereka mendapatkan kekuatan. Fa anta anhu talah. Jadi dalam surat ini ada 5 ciri yang Allah sebutkan kepada mereka yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah tazkiyah, yang kedua adalah yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Yang pertama mereka datang dalam mensucikan diri, yang kedua mereka datang dalam mencari ilmu yang bermanfaat, yang ketiga ja'aka, mereka datang dan ingin menghadapkan wajahnya, hatinya kepada Al-Quran, kepada orang yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran, atau kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Yas'a, yang kelima, bersungguh-sungguh, memiliki motivasi yang kuat, bahkan bergerak sampai bagaikan lari-lari kecil, bagaikan sa'i begitu kan. Yas'a. Yang kelima ada yakhsha, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini 5 ini keadaan orang yang
ingin belajar Al-Quran, maka mereka yang telah Allah berikan kepada Al-Quran harus memiliki 5 hal ini juga di waktu yang sama. Bahkan Allah akan tambah lagi, jika 5 hal ini ciri orang yang ingin belajar Al-Quran, maka bagaimana dengan orang yang membawa Al-Quran? Allah jelaskan di ayat-ayat berikutnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali dalam tadabbur dan tafsir dari surat Abasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.